Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelia, NIM 8566220085. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek beliau dengan topik peran filsafat dalam memperkuat ilmu pendidikan. Topik ini sebenarnya sangat penting, tapi sering banget dianggap rumit atau jauh dari kenyataan. Padahal kalau kita coba pahami lebih dalam, ternyata filsafat itu jadi dasar utama yang menentukan arah pendidikan kita sampai sekarang. Nah, di sini saya akan bahas poin-poin sesuai tugas yang diberikan. Mulai dari hubungan keduanya, peran pentingnya, sampai contoh nyata penerapannya. Poin 1. Saya akan membahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai ilmu pendidikan. Pertama, kita bahas dulu bagaimana sih filsafat ilmu itu menguasai dan memperkuat ilmu pendidikan. Kalau kita ibaratkan filsafat ilmu itu seperti pondasi bangunan, sedangkan ilmu pendidikan adalah bangunan. Tanpa pondasi yang kuat, bangunan tidak akan kokoh, bahkan bisa runtuh. Nah, filsafat itu berperan menguasai dari 3 sisi utama. Yang pertama, soal eksistensi. Di sini kedua, soal keilmiahan. Nah, ini yang membedakan pendidikan dengan sekedar ceramah biasa. Filsafat ilmu menguasai cara kita mendapatkan, menyusun, dan membuktikan pengetahuan di dunia pendidikan. Ia memberikan patokan, metode apa yang benar, cara mengambil kesimpulan seperti apa yang logis, sampai bagaimana kita menilai keberhasilan belajar. Jadi, ilmu pendidikan itu terjamin sebenarnya nggak asal tebak atau sembarangan diterapkan. Yang ketiga, soal nilai-nilai. Disinilah filsafat ilmu menjaga agar pendidikan nggak salah arah. Filsafat ilmu menentukan pendidikan itu untuk apa, tujuannya kemana. Apakah cuma buat cari nilai di atas kertas atau untuk membentuk manusia yang lebih baik dan cerdas dan berkarakter. Filsafat ilmu memastikan bahwa setiap teori, kurikulum, atau kebijakan pendidikan itu selalu berisi nilai kebaikan, kebenaran, dan kemanusiaan. Jadi pendidikan nggak pernah lepas dari tanggung jawab dan moral. Poin 2, saya akan membahas bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Selanjutnya, filsafat ilmu dan pendidikan itu mempunyai hubungan timbal balik. Kalau tadi kita bahas filsafat memperkuat pendidikan, sekarang sebaliknya. Bagaimana pendidikan yang bermakna bisa memperkuat dan mengembangkan filsafat ilmu itu sendiri. Jadi begini, filsafat ilmu itu kan awalnya berupa pemikiran, konsep, dan teori. Teori-teori itu harus diuji. Di mana tempat ujiannya? Jawabannya di dunia pendidikan yang nyata. Ketika kita menerapkan pemikiran filsafat tertentu ke dalam proses pendidikan dan hasilnya ternyata membuat siswa berkembang, lebih mandiri, lebih paham, dan menjadi manusia yang lebih baik, berarti pemikiran filsafat itu terbukti benar dan relevan. Pengalaman-pengalaman nyata di lapangan inilah yang kemudian jadi bahan masukan buat para ahli filsafat. Kalau ternyata ada teori yang diterapkan tapi hasilnya kurang pas, malah bikin siswa stres atau tidak berkembang, maka filsafat ilmu pun akan dikaji ulang, diperbaiki, dan dikembangkan lagi supaya lebih cocok. Jadi bisa dibilang pendidikan itu seperti laboratorium bagi filsafat ilmu.
Pendidikan menjaga supaya filsafat ilmu itu nggak cuma jadi teori kosong di atas kertas, tapi terus hidup, berkembang, dan bermanfaat buat kehidupan nyata. Poin 3, saya akan membahas mengapa disebut pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologis. Nah, masuk ke poin ketiga yang paling menarik. Kenapa si filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis dalam membedakan persoalan pendidikan? Istilah ini cocok banget karena dengan filsafat ilmu kita bisa membedakan masalah pendidikan sampai ke akar-akarnya. Nggak cuma lihat permukaannya saja. Cara lewat 3 pilar utama filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama ada ontologi. Ini menyatakan apa hakikatnya kalau di pendidikan, artinya kita bertanya, apa hakikat pendidikan itu? Apa hakikat anak didik kita? Kalau kita paham bahwa hakikat anak itu makhluk unik, punya potensi dan punya martabat, pasti cara kita mendidik akan beda dibandingkan kalau kita menganggap anak itu cuma wadah kosong yang harus diisi pelajaran. Dari sini kita jadi paham dasar masalahnya apa. Kedua, epistemologis. Ini menanyakan bagaimana caranya. Di sini kita bahas bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana cara terbaik menyampaikannya. Ini yang menentukan apakah buku ceramah saja atau harus lewat diskusi dan praktik. Apakah pengetahuan itu harus dihafal atau dia pahami maknanya. Epistemologi membantu kita memilih cara yang paling benar dan efektif. Ketiga, aksiologi. Ini menanyakan untuk apa? Ini soal nilai dan tujuan. Kenapa kita harus mendidik? Untuk apa anak-anak belajar? Apa gunanya ilmu ini buat hidup mereka? Aksiologi yang menentukan arah supaya pendidikan itu bernilai, bermanfaat, dan nggak sia-sia untuk anak didik kita. Karena ketiga pertanyaan ini bisa membedakan segala sisi masalah pendidikan, mulai dari apa, bagaimana, dan sampai untuk apa. Maka filsafat ilmu memang pantas disebut pisau analisis yang tajam dan lengkap. Selanjutnya poin 4. Di sini saya akan memberikan contoh yang nyata penerapannya dalam pendidikan kita sekarang. Salah satunya paling jelas adalah penyusunan kurikulum merdeka yang sedang kita jalani. Di kurikulum merdeka ini terlihat jelas sekali penerapan ketiga aspek filsafat tadi. Dari sisi ontologi, penyusunan kurikulum memandang bahwa setiap anak itu unik, punya bakat berbeda, dan hakikat belajar itu adalah proses pengembangan potensi diri. Makanya kurikulum ini memberi luasan, nggak menyamakan semua anak dengan standar yang sama persis. Dari sisi epistemologi, cara belajarnya diubah. Dulu kan banyak hafalan dan materi padat, sekarang metodenya lebih banyak lewat bagi kegiatan, proyek, dan pengalaman nyata. Ini menunjukkan pandangan bahwa pengetahuan itu lebih baik diterima atau dialami sendiri, bukan cuma didengar. Di sisi aksiologi, tujuannya jelas banget, bukan untuk cuma bikin anak pintar akademik saja, tapi yang utama adalah membentuk karakter, kemandirian, dan kesiapan mereka menghadapi kehidupan. Nilai-nilai itu adalah jadi tujuannya. Contoh lain ada di proses pembelajaran sehari-hari. Misalnya, saat guru menghadapi siswa yang agak lambat memahami atau aktif bergerak. Kalau kita pakai pandangan filsafat ilmu, guru nggak akan langsung bilang anak itu bodoh atau nakal. Tapi karena paham hakikat anak itu berbeda-beda, guru akan cari cara mengajar yang lebih cocok untuk
anak itu lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.